Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Kejaksaan Agung menerbitkan sprindik baru 3 kasus yang menyeret ex-Jampitsus usai penyerahan barang bukti dari Kortas Tipikor Polri. Usai menerima barang bukti dan berkas 3 kasus yang menyeret ex-Jampitsus, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 sprindik baru untuk mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola pasokan batu bara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna bilang, Kejaksaan Agung akan pelajari berkas, barang bukti, serta tersangka yang ditetapkan oleh polisi di 3 kasus korupsi besar. Apa aja Pak penyerahan barang bukti? Ya kan ini sprindik, kita sudah menunjukkan sprindik. Tersangka itu kan dikeluarkan dari sana ya. Nah tentunya kita pelajari, nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu. Berdasarkan barang-barang bukti yang ada juga sambil berlanjut ini. Termasuk nanti kan kita belum menerima, ini yang baru kita terima kan dokumen-dokumen, dan barang bukti nanti juga tersangka kita terima. Yang jelas ya, kita akan mengecek dulu nanti dari barang-barang bukti, dari berita acara pemeriksaan yang berasal dari rekan-rekan penyidik Polri, termasuk barang buktinya, termasuk nanti akan kita pelajari kelengkapan Polri materinya nanti di situ. Saudara, berikut ini adalah gambar ataupun visual terbaru dari Polda Metro Jaya, dan menurut rencana memang saat ini polisi akan menyerahkan barang bukti dan juga tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang ke Kejaksaan Agung. Tadi jurnalis Kompas TV yang ada di Kejaksaan Agung, Zefanya Situmeang, menyebutkan bahwa menurut rencana penyerahan barang bukti dari Polda Metro Jaya menuju ke Kejaksaan Agung akan dilakukan pada pukul 1 siang nanti ataupun setelah sholat Jumat. Namun memang belum dirinci apa saja barang bukti yang akan diserahkan pada hari ini, dan penyerahan ini memang dilakukan secara bertahap. Kita lihat juga bahwa sebelumnya pada hari kemarin, tepatnya pukul 5 sore, polisi dari Polda Metro Jaya juga datang ke Gedung Kejaksaan Agung untuk menyerahkan sejumlah barang bukti. Saudara, polisi akan melimpahkan selain barang bukti juga tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU. Pada siang hari nanti, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna membenarkan rencana pelimpahan ini. Menurut Anang, proses penyerahan dijadwalkan berlangsung setelah pelaksanaan sholat Jumat, di mana sebelumnya Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Victor Dian Makbon, juga menyatakan bahwa tersangka akan dilimpahkan ke Kejagung bersama barang bukti perkara yang disita oleh penyidik. Polisi juga mengatakan bahwa barang bukti yang akan diserahkan, apabila tadi disebutkan oleh jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang di kantor Kejaksaan Agung bahwa belum ada informasi di sana apa saja barang bukti yang akan diserahkan ataupun belum dirinci, namun bersumber dari polisi ini menyebutkan bahwa barang bukti yang akan diserahkan antara lain adalah emas batangan dan juga uang tunai yang sebelumnya disita dalam penyidikan perkara ini. Dalam penyidikan, saudara, polisi telah memeriksa keaslian seberat 74 kg emas batangan serta uang senilai sekitar 536 miliar rupiah dalam berbagai pecahan, baik itu dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura, yang disita dari sejumlah lokasi penggeledahan. Tersangka yang nanti akan diserahkan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Agung ini merupakan salah satu tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan juga TPPU yang berkaitan dengan kasus batubara, Asabri, dan juga Krakatau Steel. Ia juga diketahui merupakan seorang yang turut begitu diperiksa oleh polisi dan juga ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian hari ini menurut rencana akan diserahkan langsung oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Agung. Selama proses penyidikan, saudara, tersangka yang kemudian hari ini akan diserahkan ke Kejaksaan Agung,
polisi juga menggeledah 12 lokasi sebelumnya, termasuk rumah tersangka di kawasan Gandaria Selatan dan juga Cilandak, Jakarta Selatan. Dari rumah tersangka di Cilandak, penyidik menyita uang tunai sebesar 520 juta rupiah dan juga 133.000 dolar Amerika Serikat. Sementara itu dari sebuah kafe dan juga money changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, penyidik menemukan uang tunai senilai 67,2 miliar rupiah dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura. Kami masih menunggu saudara informasi terbaru dari Polda Metro Jaya, pukul berapa begitu polisi akan bergerak menuju ke Kejaksaan Agung. Bila kita merunut informasi dari Kejaksaan Agung bahwa penyerahan barang bukti ini akan diserahkan setelah sholat Jumat. Namun kita lihat bersama saudara bahwa persiapan juga sudah dilakukan sejak saat ini. Apakah akan dilakukan lebih cepat? Kami masih menunggu informasi terbaru karena persiapannya juga tampak begitu di layar seperti yang Anda saksikan. Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa sejumlah penggeledahan dilakukan dalam kasus ini apabila kita merunut bahwa bukan hanya tersangka, juga ada barang bukti yang akan diserahkan. Tadi disebutkan ada ataupun dirinci ada emas batangan dan juga uang dolar dan juga Singapura yang sebelumnya digeledah di sejumlah titik. Ini akan diserahkan oleh polisi ke Kejaksaan Agung hari ini bersama tersangka yang juga diserahkan siang hari nanti. Salah satu yang digeledah, saudara, sebelumnya adalah penggeledahan yang dilakukan di rumah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dari lokasi ini, saudara, polisi menyita brankas berisi 74 kg emas batangan dan uang tunai senilai 476 miliar yang disimpan di ruang tersembunyi. Setelah rangkaian penggeledahan, saudara, informasi ini terus bergulir dan polisi sebelumnya menyatakan bahwa tersangka yang saat ini ataupun nanti siang akan diserahkan ke Kejaksaan Agung sebelumnya telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya sejak hari Jumat setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam perkara ini, saudara, FA dijerat dengan pasal 12 huruf I dan pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang TPPU. Adapun tersangka yang memang akan diserahkan ke Kejaksaan Agung pada siang hari nanti ini disangkakan melanggar pasal 4 atau pasal 5 Jungto, pasal 10 Undang-Undang TPPU, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru. Kita terus nantikan, saudara, perkembangan terkini dari Polda Metro Jaya seperti apa ataupun pukul berapa tepatnya penyerahan barang bukti dan juga tersangka akan dilakukan pada hari ini. Kita langsung hubungi jurnalis Kompas TV Claudia Carla yang saat ini memantau langsung begitu di Gedung Polda Metro Jaya. Carla, selamat pagi. Pantauan Anda saat ini di sana, sudah adakah informasi terkait pukul berapa barang bukti akan diserahkan ke Kejaksaan Agung? Baik, kita masih menunggu informasi jurnalis Kompas TV Claudia Carla yang saat ini memantau langsung begitu pergerakan di Polda Metro Jaya untuk mengetahui informasi terkini pukul berapa barang bukti yang berupa emas dan juga uang tunai dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura akan dibawa ataupun diserahkan ke Kejaksaan Agung hari ini, termasuk dengan menyerahkan tersangka. Kita kembali terhubung dengan jurnalis Kompas TV Claudia Carla yang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Carla, selamat pagi. Carla, Anda bisa mendengarkan suara saya, Carla? Ya, selamat pagi. Carla, ini pukul berapa rencananya polisi dari Polda Metro Jaya akan membawa barang bukti ke Kejaksaan Agung pada hari ini? Apakah lebih cepat
dibandingkan yang dijadwalkan? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak tersangka, yakni Handika, mengatakan bahwa pada hari ini pukul 10 pagi, rencananya tersangka akan dibawa ke Kejaksaan Agung. Namun berdasarkan pantauan kami, saudara, hingga ini untuk di titik rumah tahanan di Polda Metro Jaya ini belum terlihat ada pergerakan tersangka untuk ataupun juga penjagaan di titik rumah tahanan untuk dikawal menuju ke kejaksaan. Namun hingga saat ini yang bisa kami kabarkan bahwa memang untuk pengawalan saat ini selain di titik saat ini saya berada ada terlihat sejumlah personil BRIMOB yang tengah berjaga di area pasti atau Direktorat Tahanan dan Barang Bukti yang rencananya akan membawa barang bukti yang akan dibawa melalui kendaraan taktis menuju ke kejaksaan. Namun yang dapat diinfokan lagi dari pihak kejaksaan mengatakan bahwa nantinya tahanan ataupun juga tersangka ini yang merupakan pemilik dari Cafe The Clan akan tiba di Kejaksaan Agung pada siang hari usai sholat Jumat. Namun hingga kini memang yang terlihat kalau untuk dari rumah tahanan belum ada pergerakan maupun juga penjagaan di area rumah tahanan Polda Metro Jaya. Dan terkait hal ini, memang pemilik dari Cafe The Clan sekaligus koin money changer ini ditahan atas dugaan 3 perkara korupsi, saudara, yakni korupsi di PT Asabri terkait dengan pencucian uang dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KMI serta korupsi pasokan batu bara yang menyebabkan pemadaman listrik di berbagai wilayah di Indonesia. Dan sebelumnya terkait dengan hal ini, pihak polisian juga telah menggeledah beberapa lokasi, salah satunya yaitu Cafe The Clan dan bulan Juli di wilayah. Dan penggeledahan yang dilakukan ditemukan berangkas di dinding Cafe The Clan di lantai 2 dan dari berangkas tersebut disita uang sejumlah 67 miliar yang terdiri dari mata uang rupiah dan juga mata uang asing, yakni dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura. Dan sejak penggeledahan tersebut pada Kamis dini hari, pada tanggal 9 Juli, saudara, pemilik Cafe The Clan tersebut ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya. Dan berdasarkan dari tersangka mengatakan kliennya hilang uang dari Cafe The Clan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, tetapi hasil kerjasama dengan pengusaha dalam proyek pembangunan dermaga pelabuhan di wilayah Kalimantan Timur. Dan tersangka sendiri menampik bahwa dirinya terlibat dengan 3 perkara yang dituduhkan kepadanya. Kembali ke studio. Karena artinya penyerahan barang bukti secara bertahap yang akan dilakukan pada hari ini masih sesuai jadwal siang nanti setelah sholat Jumat. Kalau kita lihat begitu dari gambar yang Anda kirimkan ada persiapan, ada juga penjagaan. Kalau bisa digambarkan apa yang tengah dilakukan di sana ataupun mengapa penjagaan dilakukan saat ini jika kita merujuk kepada penyerahannya akan dilakukan setelah sholat Jumat berarti ada waktu ataupun spare waktu 3-4 jam ke depan. Kemudian mengapa penjagaannya dilakukan saat ini kalau kita lihat di gambar yang Anda kirimkan, Carla? Baik, yang juga saudara, saya bisa menjelaskan terakhir kali saya berada di titik di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti. Memang saya lihat ada sejumlah penjagaan, namun saat ini memang saya berada di titik yang berbeda. Jadi yang bisa saya kabarkan dari terakhir saya melihatnya sekitar pukul 9 pagi memang penjagaan ini sudah dilakukan oleh BRIMOB
terkait dengan barang bukti yang nantinya akan dibawa menuju ke kejaksaan, di mana memang untuk pengawalan barang bukti ini perlu dilakukan agar menjaga barang bukti yang nantinya akan diserahkan kepada pihak Kejaksaan Agung, sehingga memang dibutuhkan persiapan lebih lama mungkin dari yang disebutkan oleh pihak Kejaksaan, di mana nantinya akan dilakukan ataupun diterima barang bukti dan juga tersangka setelah waktu sholat Jumat. Inilah yang kira-kira persiapan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya yang nantinya akan membawa ataupun juga mengawal barang bukti beserta juga tersangka ke Kejaksaan Agung. Oke, berarti sejumlah persiapan dilakukan oleh polisi begitu untuk mengawal dan juga melakukan penyerahan barang bukti termasuk tersangka yang diinformasikan akan dilakukan pada siang hari nanti setelah sholat Jumat. Kalau kita mengacu pada pernyataan dari jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang yang saat ini mengawal informasi di Gedung Kejaksaan Agung, bahwa di sana belum ada informasi terkait apa saja ataupun rincian apa saja barang bukti yang akan diserahkan pada siang hari nanti. Apakah di sana sudah ada informasi sementara sebetulnya apa saja yang akan barang bukti apa saja yang akan diserahkan pada siang hari nanti? Karena kalau kita ketahui memang penyerahan dilakukan secara bertahap dan juga tadi disebutkan oleh Anda bahwa pada penggeledahan juga ada beberapa barang penting yang jadi bukti, termasuk ada emas batangan, ada juga dolar Singapura dan juga dolar Amerika Serikat. Carla. Dan juga saudara, memang hingga saat ini kami sebelumnya juga sudah coba menghubungi di Polda Metro Jaya, namun belum mendapatkan jawaban baik terkait dengan apa saja bukti yang nantinya akan diserahkan kepada pihak Kejaksaan Agung. Namun kalau kita melihat sejumlah penggeledahan yang telah dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya sebelumnya, yang disebut saudara memang ini salah satunya barang bukti yang telah diamankan dari Cafe de Klan adalah uang senilai 67 miliar rupiah, di mana ini terdiri dari mata uang rupiah, kemudian juga mata uang asing berupa dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura, di mana sebelumnya juga pihak Polda Metro Jaya telah melibatkan BI untuk mengecek barang bukti mata uang asing tersebut, khususnya untuk dolar Amerika Serikat. Dan tentunya jika kita asumsikan kemungkinan besar mungkin untuk barang bukti yang akan dibawa terkait dengan barang bukti yang telah disita sebelumnya, diantaranya uang 67 miliar, dan juga kalau disambungkan dengan rentetan penggeledahan yang dilakukan di rumah mewah di kawasan Sentul yang ditemukan adanya emas sebesar sebanyak 74 kg, ini kemungkinan adalah barang-barang bukti yang nantinya juga akan dilimpahkan ataupun dikawal oleh Polda Metro Jaya menuju ke Kejaksaan Agung. Namun tentunya hal ini nantinya akan kami konfirmasi kepada pihak-pihak terkait lagi untuk memastikan kembali apa saja secara detail barang-barang bukti yang nantinya akan disahkan ke pihak Kejaksaan Agung. Kembali ke studio. Baik, karena nanti kita akan menghubungi Anda kembali untuk mengetahui informasi terkini dari sana. Apakah memang akan sesuai jadwal begitu penyerahan baik itu barang bukti maupun tersangka ke Kejaksaan Agung, apakah akan dilakukan lebih cepat ataukah sesuai jadwal pada siang nanti setelah sholat Jumat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Claudia Carla atas laporan langsungnya di Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Saudara, jangan kemana-mana. Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Yang Anda saksikan saat ini adalah gambar atau visual terbaru dari Polda Metro Jaya. Memang dari visual tampak polisi berjaga begitu jelang penyerahan ataupun memberangkatkan barang bukti dan juga tersangka menuju ke Kejaksaan Agung yang dijadwalkan akan dilakukan pada siang hari ini setelah sholat Jumat. Memang persiapannya dilakukan pada saat ini begitu, belum ada informasi apakah akan lebih cepat. Sejauh ini informasi yang kami dapatkan bahwa penyerahan baik itu barang bukti maupun tersangka dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Agung masih akan dilakukan pada siang hari nanti setelah sholat Jumat. Kita ketahui, Saudara, bahwa penyerahan barang bukti ini dilakukan secara bertahap oleh polisi ke Kejaksaan Agung. Selain pada siang hari nanti, begitu sebelumnya juga polisi sempat melimpahkan barang bukti kasus korupsi dan juga TPPU
Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus FA ke Kejaksaan Agung. Pada kemarin begitu pantauan jurnalis Kompas TV juga sekitar pukul 5 tampak ada penyidik yang membawa 2 box kontainer dengan tulisan lokasi penggeledahan yang berbeda. Selain itu penyidik juga membawa beberapa goodie bag ke dalam gedung. Lalu bagaimana dengan hari ini? Barang bukti apa saja yang akan diserahkan oleh polisi ataupun Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Agung. Kita sapa kembali jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dengan juru kamera Alfa Farid yang saat ini berada di gedung Kejaksaan Agung. Zefanya, kita lihat bahwa di Polda Metro Jaya sudah ada penjagaan begitu yang hendak mengawal barang bukti dan juga tersangka yang nantinya akan dibawa ke Kejaksaan Agung. Apakah di sana ada informasi bahwa penyerahan barang bukti dan juga tersangka akan dilakukan lebih cepat atau masih sesuai jadwal pada siang nanti? Ya, ini yang masih kita tunggu bersama, yang juga saudara, karena sejauh ini informasi terakhir yang kami terima dari Kapus Penkum Kejagung ini masih setelah ibadah sholat Jumat begitu, kurang lebih sekitar pukul 1 siang. Tapi tentu kami akan pantau terus tentunya dari pagi hari ini bagaimana pergerakan di lokasi Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung ini, karena di pagi hari ini sejak pantauan kami dari pagi hari tadi ini memang belum terlihat adanya gerak-gerik sama sekali, tapi kami memang sudah melihat ada beberapa penjagaan dari anggota TNI begitu yang berjaga di sekitaran Gedung Bundar ini. Adapun kita ketahui memang untuk pelimpah atau penyerahan barang bukti ini memang dilakukan secara bertahap. Yang dan juga saudara, ini memang tentu diserahkan barang buktinya dicicil begitu ya, seperti di tanggal 11 Juli lalu sudah diserahkan administrasi penyidikan dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung, yang kemudian disusul kemarin hari Kamis sore ini sudah diserahkan sebagian barang bukti, yang dimana dari pantauan tim memang ada box berwarna putih, kurang lebih ada 2 box, lalu ada goodie bag berwarna hijau, yang tentu barangnya apa ini yang masih tentu harus dicari tahu, karena kalau dari Kapus Penkum Kejagung ini baru mengkonfirmasi bahwa sudah diserahkan sebagian barang bukti terkait dengan 3 kasus mega korupsi ini yang sudah diserahkan ke Kejagung, dan hari ini ada selanjutannya lagi penyerahan barang buktinya yang juga akan diserahkan tersangka DR ke Kejaksaan Agung dari Kortas Tipikor Polri. Adapun kita ketahui sejumlah barang bukti dari hasil penggeledahan yang sudah dilakukan dari sejumlah titik lokasi, ada 13 titik lokasi, ini ada banyak sekali yang memang sudah disita oleh Kortas Tipikor Polri pada saat itu, seperti emas seberat 74 kg, lalu ada uang ratusan miliaran rupiah, dokumen juga sejumlah alat elektronik. Ini tentu yang nanti akan kita cari tahu apakah ini semuanya pada hari ini sudah diserahkan atau nanti masih ada lanjutannya lagi penyerahan barang buktinya. Dan tentu yang masih juga akan kami nantikan informasinya ini adalah terkait dengan tersangka FA atau Febri Adriansyah, yakni ex Jampitsus Kejagung. Ini juga apakah nantinya kita tunggu informasinya, apakah akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka atau seperti apa, ini yang masih kami gali terus juga informasinya yang juga saudara. Tapi sejauh ini informasi yang kami terima ini masih sama, yakni penyerahan barang bukti lanjutan dan juga tersangka DR akan dilakukan hari ini di siang hari nanti setelah ibadah sholat Jumat. Tapi meskipun demikian, apabila memang sudah ada pergerakan dari Kortas Tipikor Polri begitu, ini yang akan kita pantau. Nanti juga kalau misalnya sudah tiba, nanti akan kami kabarkan seperti apa pergerakannya atau penyerahan yang akan dilakukan ke Kejaksaan Agung pada hari ini. Ya, Zefanya, Anda menyebutkan bahwa memang belum ada informasi terkait rincian barang bukti apa saja yang akan dibawa oleh polisi ke Kejaksaan Agung pada siang hari nanti. Namun paling tidak, apakah ada informasi sementara di sana terkait dengan apa saja yang akan dibawa? Kita ketahui bahwa memang bukti-bukti yang telah disita oleh polisi itu ada emas, ada juga uang dolar Singapura dan juga dolar Amerika Serikat, termasuk dokumen-dokumen. Yang Anda dapatkan informasi sementara begitu di sana yang beredar, adakah info barang apa saja, dan kemudian yang dilakukan
hari ini oleh polisi, yaitu mengantarkan ataupun menyerahkan barang bukti ini yang keberapa? Karena ini kan dilakukan secara bertahap. Ya, kalau untuk barang apa saja ini yang tadi saya sampaikan ini masih akan kami konfirmasi karena pada saat kami sore kemarin ketika sudah dilakukan penyerahan barang bukti dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung ini memang tidak terlihat apa saja barangnya ya dan juga saudara, tapi memang yang kami lihat ini hanya ada 2 box besar berwarna putih dan juga ada goodie bag berwarna hijau. Kapus Penkum sudah mengkonfirmasi itu adalah sitaan barang bukti yang diserahkan dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung terkait dengan 3 kasus mega korupsi ini, tapi memang beliau tidak merinci atau belum merinci apa saja dari sejumlah barang bukti yang sudah disita, seperti ada 74 emas kilogram, uang ratusan miliaran rupiah, uang mata asing begitu. Ini yang masih akan kami nantikan. Tapi kalau yang masih akan kami gali lagi informasinya dan kami terus perbaharui informasinya, tapi juga kalau dari tahapan penyerahan barang bukti dan juga administrasi ini memang yang sudah diserahkan itu diawali di tanggal 11 Juli lalu. Ini diawali dengan penyerahan administrasi penyidikan dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung begitu, lalu di hari Kamis sore kemarin ini sudah diserahkan sebagian barang bukti tadi. Nah, ini yang masih akan kami pantau. Tapi memang kalau melihat dari bagaimana cara penyidik ini kemudian membawa barang bukti kemarin begitu yang sudah diserahkan ke Kejagung, ini ada 2 box besar putih. Ini nampaknya cukup berat karena tidak mampu dibawa oleh 1 orang. Ada 2 penyidik yang terlihat membawa 1 box besar putih itu. Dan juga ada goodie bag berwarna hijau. Nah, ini nanti yang akan kita tanyakan kembali Anda juga saudara, apa saja, apakah hari ini semua barang bukti ini sudah akhirnya selesai diserahkan ke Kejagung atau memang nantinya masih akan berlanjut penyerahan barang bukti ini. Dan juga tentu ini yang masih akan kami perbaharui lagi informasinya terkait dengan apalagi agenda yang akan dilakukan di Kejaksaan Agung pada hari ini, karena sejauh ini informasinya masih terkait dengan penyerahan barang bukti lanjutan dan juga tersangka DR dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung. Sementara juga kami masih terus menggali dan bertanya terkait penindakan selanjutnya terhadap tersangka lainnya yakni FA atau ex-Jampitsus Kejaksaan Agung terkait dengan kasus 3 kasus mega korupsi ini. Ya. Zevanya, Anda tadi menyebutkan bahwa jadwal hari ini adalah penyerahan barang bukti dan juga tersangka DR begitu. Apakah ini sudah terkonfirmasi terkait dengan penyerahan tersangka? Karena sebelumnya ada yang menyebutkan juga informasi bahwa yang dilakukan hari ini adalah hanya menyerahkan barang bukti. Apakah dari Kejaksaan Agung sendiri sudah terkonfirmasi terkait dengan penyerahan tersangka DR pada hari ini dan seperti apa proses penyerahannya, dan juga bagaimana keterangan dari kuasa hukum di sana, apakah sudah tiba, Zevanya? Ya, terkait dengan tersangka DR memang tadi kami sudah bertanya langsung bersama dengan teman-teman media kepada Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Memang diinformasikan hari ini selain penyerahan barang bukti lanjutan, tersangka DR ini juga memang disebut akan diserahkan dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung. Jadi artinya ini memang sudah dikonfirmasi dan kita semua ini masih sama-sama menunggu dan juga saudara terkait kedatangan atau ketibaan dari tersangka DR sendiri dan juga sejumlah barang bukti yang akan diserahkan begitu, yang dari informasi yang kami terima ini waktunya akan diserahkan pada siang hari nanti setelah ibadah sholat Jumat. Apabila nanti ada perubahan pergerakan ini nanti akan kami pantau tentunya di sini. Dan juga meski demikian terkait dengan kuasa hukum tersangka DR ini kami memang belum melihat adanya kedatangan dari beliau, belum terlihat sama sekali. Bahkan sejak pantauan kami di sekitaran Gedung Bundar ini memang kami masih menanti terkait dengan bagaimana pergerakan dari penyerahan barang bukti lanjutan dan juga tersangka DR ini. Sejauh ini memang masih kami coba perbaharui terus informasinya ya dan juga saudara, karena juga memang ada beberapa informasi yang kami terima, tapi sejauh ini untuk informasi pasti ini masih agenda hari ini masih terkait dengan penyerahan barang bukti lanjutan dan juga penyerahan tersangka DR. Ini juga yang masih kami cari tahu apakah pada hari ini juga akan ada kedatangan atau akan diserahkan juga, atau bagaimana penindakan terhadap
tersangka FA atau ex Jampitsus ini yang juga akan kita nantikan dan akan kami pantau dari tim lapangan di sini dan akan kami kabarkan informasi selanjutnya kepada Anda. Yan. Baik, nanti kita akan hubungi Anda kembali, Zefanya Situmeang dan juga juru kamera favorit untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan penyerahan barang bukti dan juga tersangka dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Agung. Terima kasih, Zefanya, selamat bertugas kembali. Saudara, Kejaksaan Agung membentuk tim khusus untuk menangani kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama ex Jampitsus Febri Adriansyah. Tim khusus beranggotakan 9 orang, mayoritas jaksa yang memiliki pengalaman di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lalu apakah tim khusus ini mampu membongkar 3 kasus korupsi yang menyeret ex Jampitsus FA? Berikut analisis Komisioner KPK 2015 hingga 2019, Saud Sitomorang dan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah untuk Anda. Mas Heri, kalau kita lihat ini 9 sudah ada sebagian besar yang dari KPK seperti itu jaksanya. Kalau kita lihat, kenapa nggak kemudian langsung aja KPK sekalian yang ambil gitu? Apakah cukup dengan hanya 9 jaksa dari Kejaksaan Agung yang sempat pernah bekerja di KPK, ini juga cukup untuk bisa memastikan independensi itu? Saya tidak bisa mengatakan itu representasi dari KPK secara institusi ya, tapi yang mungkin nanti lebih tepat untuk menjawab ini adalah Pak Saud Sitomorang karena pernah bagian dari KPK begitu ya, atau juga internal KPK saat ini yang kita belum mendengar statement tegasnya ya, mungkin statement dalam tanda petik bahasa politiknya menunggu ya, mengikuti, monitoring dan lain sebagainya. Dan paling lemah memang dalam pemberantasan korupsi kita adalah fungsi koordinasi dan supervisi yang sebenarnya itu ada di pundaknya KPK ya, cuman memang ada perdebatan di Undang-Undang 19 tahun 2019, ada yang mengatakan pelemahan KPK dalam tanda petik ya, dan lain sebagainya. Tapi tentunya kalau kita secara logika saja ya, ada 2 pihak yang sedang bertikai, ya harusnya penengah kan. Posisi penengah ini kan sebenarnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi bisa dilakukan KPK karena penyidik dalam hal ini adalah pemberantasan korupsi selain dari kepolisian dan kejaksaan adalah KPK. Okay. Tapi kita tidak melihat ada willingness yang kuat dari KPK ya pada saat ini. Apa saya yang kurang mengikuti perkembangan dari KPK, mudah-mudahan nggak lama lagi KPK dengan mungkin adanya tekanan dalam masyarakat untuk melihat positioning KPK kemudian muncul dan bisa memberikan bukan hanya statement tapi tindakan yang nyata dalam proses ini, minimal mengawal secara sungguh-sungguh proses ini dengan gitu. Baik. Saya ke Pak Saud lagi. Pak Saud, KPK dinilai tadi mungkin masih menunggu-nunggu gitu. Tapi momennya kapan sih Pak? Ini kan sudah banyak desakan dan juga kita butuh wasit lah dalam tanda kutip gitu ya. Wasit untuk menengahi permasalahan ini. KPK harus ngambil kapan dan kemudian teknisnya apakah kemudian memungkinkan dan juga tidak akan dihalang-halangi gitu Pak? Iya, di pasal 10A di huruf E itu ada poin yang mengatakan berwenang mengambil alih apabila adanya campur tangan atau katakanlah bagaimana eksekutif, legislatif dan yudikatif ikut cawe-cawe di kasus ini. Komisi 3 itu kan saya anggap tuh cawe-cawe itu. Ya kan, mereka datang ke sana kemudian konferensi pers, kita nggak tahu pembicaraan apa di belakang itu. Jadi sebenarnya menurut pasal 10A huruf I itu udah memenuhi syarat untuk mengambil alih karena ada campur tangan. Anda nggak bisa katakan ini Komisi 3 kemarin hadir di sana itu hanya bagian manajemen, bagaimana mereka digaji di Komisi 3 sebagai bidang hukum kemudian mereka datang. Nggak begitu. Ini kan kita nggak bisa memandang ini linear. Makanya dari awal saya mengatakan memang KPK ini harus mengambil alih case ini karena udah memenuhi syarat. Oke, katakan ada yang namanya SPDP online, artinya begitu penyidikan dimulai dengan 3 surat sprindik itu kemudian mereka akan melaporkan ke KPK dan itu perintah undang-undang supervisi koordinasi monitoring yang dilakukan oleh KPK. Tetapi kalau kemudian dasolennya begitu, dasainnya begitu, dasolennya kemudian mereka ragu-ragu, ini yang saya bilang ini ada kaitan dengan yang saya sebut sebagai tadi inline dengan disebut oleh Pak Heri bahwa memang pelemahan KPK itu terjadi. Jangan-jangan dia juga nggak berani kerja karena segala sesuatu harus dilaporkan ke Presiden dulu karena dia di bawah Presiden. Itulah yang saya bilang kalau mau tuntas itu buat perpu Pak Prabowo kembalikan KPK supaya Anda kerjanya nggak berat di dalam menangani kasus ini.
Karena pengalaman menunjukkan ketika di undang-undang lama kita sangat-sangat independen dan bertanggung jawab ke rakyat sehingga kemudian lebih gampang di-challenge. Jadi sekali lagi, normatifnya mereka katakan iya kita tunggulah begini. Ini enggak, ini udah sangat-sangat kompleks masalah ini. Dan model splitting yang saya sebutkan tadi dari 1 menjadi 3 itu aja udah menunjukkan perkara ini sangat ruwet dan dalam. Jadi sekali lagi jangan hanya sekedar memantau dari jarak jauh, melototin screen komputer mengenai SPDP online. Anda datang hadir ke sana, Anda ini maksud saya KPK. Kemudian kalau memang ada indikasi yang cukup kuat kemudian ragu, yang 9 orang yang disebut tadi itu ditarik ke KPK aja semua. Jadi semua berkas nggak usah menangani dari awal lagi. Jadi itu strategi yang lebih baik saya pikir. Tapi seperti Mas Heri tadi bilang, kita tunggu, ini belum final, gol terakhirnya kita lihat. Tetapi kan kesimpulan saya secara keseluruhan, how to govern, ya bagaimana mengatur ini, kemudian ini penuh resiko. Karena kaitan juga dengan kepatuhan juga gitu ya, yang disebutnya GRC itu di dalam memberantas korupsi. Jadi kompleksitasnya masih cukup tinggi. Sinyalnya sudah jelas kepada kita, ada model pemisahan kasus karena kasus ini dalam dipisah sampai 3 sprindik. Itu naluri-naluri yang biasa di KPK, di splitting, dipisah-pisah kasusnya. Ada tempus delictinya, kemudian barang bukti dan seterusnya. Tetapi ini belum menjawab karena kan how mereka membuat decision ini menjadi lebih penting. Apakah bisa secepat mungkin itu kemudian diajukan karena barang buktinya cukup lama, penyelidikannya cukup lama, barang buktinya cukup banyak. Sehingga kemudian tidak ada lagi keraguan, ya kita ini berada di kecepatan yang sangat perlu saya pikir. Sehingga KPK tidak hanya mendorong-dorong itu, tapi kalau melihat prosesnya lambat, tergantung KPI-nya mereka ya. Ya itu udah biasa tuh, 9 orang itu biasa bicara KPI mereka. Di KPK mereka selalu bicara KPI. KPI itu termasuk waktu, berapa waktu ini, berapa minggu ini kita naik ke penuntutan. Nah ini kita challenge mereka, gitu Mas Bre. Oke, apa harus nunggu presiden dulu Pak Saud untuk bisa KPK mengambil alih ini? Seharusnya tidak ya, walaupun dia di bawah pemerintah, tetapi kan dia disumpah melaksanakan Undang-Undang 2019 itu di situ merupakan jelas perintahnya. Akan tetapi karena dia di bawah pemerintah, kemudian bisa saja menunggu perintah presiden, tapi Anda proaktif, Pak, saya ambil alih aja. Nah, dan saya pikir kalau presiden beberapa kali bilang, kejar sampai ke mana tuh, ke Antartika, itu saya pikir nggak sulit kita untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan presiden pasti dukung gitu Mas. Oke, baik. Saya ke Mas Heri lagi. Mas Heri, dengan tadi pernyataan Pak Saud gitu, KPK ambil alih sekarang dong. Perlukah kita memang dorong KPK sekarang untuk ambil alih? Nggak usah tunggu-tunggu apa-apa lagi. Nggak usah tunggu Piala Dunia selesai dulu lah gitu. Ya, walaupun nanti juara Piala Dunia tetap Spanyol gitu. Mohon maaf nih gitu. Menurut saya begini, bahwa kadang ada juga yang berpikirnya tidak bahkan ke arah itu ya, Mas Bre. Saya membuka opsi yang lain misalnya, yang penting hasilnya kan, yang dipastikan adalah hasilnya prosesnya benar, transparan, akuntabel, profesional, yang salah, yang benar katakan benar kan, kira-kira begitu. Tapi untuk melihat situasi semacam ini ya, ada tanggung jawab moral dan dalam hal penegakan hukum juga oleh KPK. Ya tadi saya katakan harusnya tidak menunggu tapi jemput bola kan. Nah yang kalau kita mau melihatkan adalah eksistensi KPK dalam konteks pertanyaan Mas Bre tadi kan, dan juga tarik KPK. Jangan sampai nyata tadi pernyataan ada pelemahan berdasarkan undang-undang itu sehingga KPK mulai tersandra dalam tanda petik ya, tidak berani untuk melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang sifatnya tegas dan mendalam. Dan sekarang ada isu yang menarik juga, Mas Bre dan juga Pak Saud ya, ketika misalnya kasus ini akan diungkap secara dalam, ada kekhawatiran nanti akan gonjang-ganjing, keamanan akan negara ini akan kemudian juga terusik. Saya nggak tahu ya apakah itu kemudian ada korelasinya dengan keinginan publik dan keyakinan publik bahwa itu sebenarnya. Saya pilih Le Mineral. Mineralnya bikin badan berasa lebih enteng. Le Mineral dari pegunungan terpilih mengandung mineral alami baik untuk tubuh. Segernya dapat, sehatnya juga dapat. Le Mineral. Sapa Indonesia Pagi, setiap hari